Baiklah, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara menilai responsi ataupun kuis atau yang lainnya. Jadi yang pertama kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke apa yang akan kita nilai. Misalnya responsi objek 1. Kita masuk. Kemudian kita masuk ke attempt. Jadi ini adalah menunjukkan berapa mereka yang submit untuk kuisnya. Kita masuk. Kemudian dibagi ke bawah. Ini adalah hasil dari mereka. Jadi kita bisa melihat statusnya, mulainya jam berapa, komplitnya jam berapa, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi ini juga bisa salah satu indikator perhatikan itu mencontek atau tidak. Karena kita bisa melihat per masing-masingnya. Kalau dia terlalu lama, berarti kemungkinan dia akan mencontek. Oke. Sekarang kita akan menilai. Jadi ini adalah masing-masingnya. Cara menilainya adalah kita buka dari hasil mereka. Itu adalah review attempt-nya. Contohnya adalah atas nama Siva. Kemudian, oke. Yang bagian biru itu adalah pertanyaannya, sedangkan bagian putih ini adalah soalnya. Jawabannya, sorry. Jadi, lihat di sini, question 1, pertanyaan 1, itu komplit, kemudian penilaian paling tinggi itu adalah 1. Jadi, poin paling tinggi itu adalah 1. Jadi, ini cara menilainya. Kalau kita ingin menilai atau memberi komentar, tinggal bikin atau tinggal klik nih. Make comment and overall mark. Di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan sifat kimia dan memberikan contohnya. Jadi jawabannya adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Jawabannya kertas dibakar dan ikan membusuk. Berarti jawabannya benar. Langsung kita jawab di sini. Poin tertinggi itu adalah 1. Jadi kalau misalnya benar, kita bikin 1. Setengah-setengah 0,8 atau 0,85. Nanti untuk pembulatannya di akhir saja. Bikin 1. Dan kita save. Oke, kalau sudah selesai maka dia akan ada keterangannya. Keterangannya itu di sini. Komplit dan marknya itu adalah 1. Soal nomor 2 begitu juga. Tuliskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, benar. Berarti kita bikin jam 1. Dan soal nomor 3. Apa yang dimaksud larut, zat terlarut, zat pelarut, dan larutan? Larut adalah perubahan fisika zat padat karena adanya zat yang menceraikan. Memang nikah molekul-molekulnya. Zat terlarut itu dilarutkan oleh pelarut, zat terlarut. Kita bisa menilai secara umum saja, tidak terlalu detail kali, tapi kalau mau detail juga tidak apa-apa, atau menambahkan komen supaya mereka bisa memperbaikinya. Oke, seperti ini kalau menurut saya sekitaran 0,7 sudah cukup. Jangan lupa format koma sama titik dilihat dari yang ini. Kalau ini menggunakan titik, berarti kita juga menggunakan titik. Di save. Oke, soal selanjutnya. Apakah minyak dapat larut dalam air? Jawaban dan alasan tidak, karena massa jenis minyak lebih kecil daripada air. Oh, jawabannya benar, cuman alasannya salah. Berarti kita bikin 0,5. Save. Soal nomor 4. Titik didih metanol dan titik didih air. Titik didih metanol minus 97,6 dan titik didih air 100. Sepertinya mereka melihat di Google dan salah melihatnya. Karena jawabannya hanya benar 1, berarti bikin juga 0,5. Save. Soal terakhir. Tentukan apakah air dan minyak bersifat polar dan non-polar. Air polar, minyak non-polar. Oke, benar. Berarti 1. Ya, sesudah itu kita finish review. Oke, kita masuk lagi untuk melihatnya.
Jadi setelah kita nilai, maka ini akan tampil nilai adik-adik itu seperti ini di sini. Kan kita tadi menilai bagian Shiva. Jadi secara otomatis karena poin paling tinggi itu adalah 10, maka dengan 6 pertanyaan, maka e-learning akan langsung membaginya. Berarti 10 dibagi 6, maka dapat 1,67. Maka kalau dia benar, maka nilainya 1,67. Ini adalah otomatis dibikin oleh e-learning. Jadi poin atau nilai AD itu atau grade-nya itu adalah yang ini, 7,83. Kalau kita sulit, biarkan saja karena kita tidak merekapnya sekarang, kita merekap nanti di akhir dengan ini, download saja. Jadi nanti kita bisa download dalam bentuk Excel, spreadsheet, baru download. Itu untuk merekap nilai mereka. Jadi ini nilai mereka 7,83. Atau kalau mau kita jadikan puluhan berarti 78,3. Mungkin itu, begitu seterusnya sampai selesai. Cukup sekian.